Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad usikum wa iyaya bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wadi'tu billahi rabban wa bismillahir wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni rahmah. Ingkang kita hormati Bapak Ibu sekalian jamaah kawasan Masjid Al-Falah Seleting ingkang mugi tansah dipun rahmati disebut Allah Subhanahu wa taala. Semoga ing wekdal menika kawula sami boten supe anggenipun ngucapken syukur wonten Allah Subhanahu wa taala ingkang estu wonten ing dalem menika. Allah Subhanahu wa taala sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sami saestu sami saged anggawi wontenipun pengawasan rutin wonten ing Masjid Al-Falah. Kula sangat terkesan dengan Ustaz Muhtamadin yang menyampaikan pausannya di Masjid As-Salam. Salah satu kenikmatan yang kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan takut. Kenikmatan takut. Kenikmatan itu karena nikmat yang sehari-hari kita rasakan sehingga kita lupa bahwa isopuk dengan adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Nek sing wis ngrasake duwe proses error niku iso ngrasake nikmate iso kok dipun. Dua nikmat yang sedang kita lupakan itu adalah nikmat sehat dan kesehatan. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan kesempatan dan kesehatan ini untuk hadir dalam satu majelis ilmu yang insya Allah senantiasa dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Salawat wa salam mugi-mugi tansah kathah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dumateng para ulamaipun, dumateng para sahabatipun, dan dumateng para pendhaipun ingkang tansah bumi menapa dene ingkang dipun dawuhaken lan dipun amsi dening Allah ugi Rasulullah. Jamaah Allah wonten ing dalem menika tema ingkang kita aturaken injil menika makaitan kalian 3 penyakit hati yang supaya itu saya beri judul 3 penyakit hati penghantar dosa. Niki kalau diprotes oleh istri saya, judul ngaji kok komunikasi itu ramah. Kalau dia jadi gawe judul itu kalau bingung. Karena maksud saya begini. 3 penyakit hati yang mana penyakit hati tersebut bisa mendorong pada perbuatan maksiat atau dosa. Ini nek kula gawe judul itu pula kangelan tulis. Maka saya beri judul saja 3 penyakit hati penghantar dosa atau mendorong perbuatan dosa. Anaknya saderipun kawula matur badhe menika kawula badhe ngaturaken sedhik babagan obrolan kawula kaliyan salah saudara jemaah wonten ing Masjid As-Salam. Terus ceritanya yang tadi, kula niku teng Masjid As-Salam nek bar sholat wajib kemudian saya sholat sunat itu kan saya berkali-kali kalau sholat ba'diyah itu saya lakukan dengan duduk. Lelibot saya siwak duduk bersila. Nah ternyata dari apa yang saya lakukan tersebut wonten jamaah ingkang
penasaran. Salah kok awak sehat kok mengikuti rokok. Nah kemudian jawab tersebut kemudian satu ketika yang oke saya, mengambil saya, kemudian menanyakan kepadanya, Aida, saya tidak salah kok, salah sunat kok, mengikuti kok, kemudian komentaran kok gitu. Nah, ya wajar dia penasaran. Nah kemudian saya jawab, Pak, niki kula salat sunat niki niku kula riyen nalika isih awet sumerep Pak Yai Juwel Kidul Imam Langgar Kidul sakniki masih tanggung kula menika menawi salat sunat badhiyah pun kula sering menyaksikan kula sering ningali piyambakipun beliau Bapak Yusuf menika melaksanakan sholat sunat badhiyah dengan bahkan simbah kampung saya itu kalau beliau sholat badhiyah, sholat sunat itu juga sering saya dapati sholatnya dengan yang akhir-akhir ini Bapak Kiai Mujib Asmari beliau itu Masjid Azhariyah juga saya berkali-kali pas saya pernah sholat di sana itu beliau sholat sunat juga dengan nah wajib kalau melu Pak Yusuf, melu Pak Yai Abdul ning kula yo melu ora sekedar melu anane kula kusuri rekam jejak dari Nabi Muhammad SAW menapa wonten babagan hadis ingkang rembak masalah sholat sunat menika kanthi ibu. Kira saya dapati wonten ing guru mawon khusus wonten ing kaidah sholat sifat sholat Nabi. Kira kita saged maos dhewe wonten hadis saking Imran bin Husain. Menika piyambakipun nate menderita sakit basir. Lajeng matur dhumateng Kanjeng Nabi kados pundi salat menawa lagi dalam keadaan sakit seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan sholli wa iman wa ilam tasnati wa qawidan wa ilam tadi fala salatlah kamu dengan berdiri nek ra iso madhep yo ngrubuh nek ra iso yo karo keturunan berbaring di atas lambung kanannya. Nah, kemudian wonten hadis sanes saking Imam bin Sa'di menika diperintahkan in sholat qa'iman fa huwa afdal wa man sholat qa'idan fa lahu nisfu ajri qa'iman wa man sholat na'iman fa lahu nisfu ajri qa'iman. Menika dipun riwayat terus hadis silabak Imran bin Sa'di ingkang arosipun ing sholat iman menawa sholat kanthi jumeneng dengan berdiri fahuwa afdal maka sholat dengan yang berdiri itu adalah paling afdal, paling utama sholat dengan berdiri. Wa man sholat qa'idan dan barang siapa sholat dengan duduk falahu nisfu ajril qa'iman maka baginya sing sholate kanthi berdiri mau pikantuk ganjaran separone sholat ingkang jumeneng. Sholat dengan wa man sholat na'iman lan sing sapa wong sholat kanthi teturun falau nisfu ajril qa'idan maka baginya mendapatkan pahala setengahnya dari sholat yang dengan duduk. Nah, keterangan saking hadis menika kalau saged matur keterangan saking beberapa ulama. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa saya hadis yang terkait dengan nek sholat berdiri afdal paling afdal. Kemudian kalau duduk ganjaran separuh duduk, nek turun ganjaran separuhne untuk itu adalah untuk sholat sunat.
kuncinya nggih. Sholat yang pahalanya ketika duduk separuhnya berdiri, ketika dengan berbaring pahalanya separuhnya ketika duduk, itu untuk sholat sunat. Untuk sholat sunat. Nah kemudian keterangan sanes juga dikatakan bahwasanya yang namanya mendapatkan separuh pahala dari berdiri dan dari duduk tadi itu adalah ketika sholat dilakukan dalam keadaan sehat. Jadi nek awake sehat, sholat sunat niku rumuse niku wau nek sholat lungguh ganjarane separuhe ngader. Nek sholat terturun ganjarane seperapate ngader. Kan separuh jadi seperapat itu ketika dilakukan dalam keadaan sehat. Nek dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak sehat, ora iso ngader, itu pahalanya antara yang sholat duduk atau berbaring karena sakit itu pahalanya sama dengan orang yang sholat berdiri ketika sehat. Kemudian Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan bahwasanya ketika kita mau melakukan sholat sunat itu boleh dilakukan dengan cara berdiri, dengan cara duduk ataupun dengan cara berbaring meskipun awake sehat. Ning caketane niku untuk sholat sunat. Nek sholat wajib niku syaratnya nek sehat kudu tetep berdiri. Nah, maka ojo terus menen hadis niku wae terus sholat wajib awake sehat terus nunggu niku mboten. Tapi kalau untuk sholat sunat itu kita boleh pilih arep ngadeg yo oleh, arep nunggu yo oleh, arep beroleh. Lah menika juga ada hadis dari Aisyah diceritakan bahwasanya Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat bagaimana sholatnya Rasulullah ketika malam hari. Maka beliau Siti Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan sholat pada suatu malam dalam waktu yang lama sambil berdiri. Itulah namanya. Pernah sholat Nabi Muhammad SAW itu sholat pada satu malam yang panjang dengan cara berdiri. Dan sholat itu Nabi Insya Allah ini mesti sholat sunat. Jadi tidak jarang kalau sholat wajib panjang itu dia tidak sepanjang kalau dia sholat sunat. Kemudian dilanjutkan dan suatu malam dalam waktu yang lama pula beliau Rasulullah SAW sholat sambil duduk. Itu kan ini nek sholat kok suwe panjang sambil duduk itu insya Allah Nabi dalam keadaan sehat. Soalnya nek Nabi kok belum sehat, itu sholatnya juga tidak akan lama, tidak akan panjang. Ini bisa dari makna yang tersembunyi dalam hadis ini, insya Allah bisa kita berarti kemudian yang seperti itu. Nah jika beliau membaca sambil berdiri, artinya kalau beliau sholat bacaannya membaca Fatihah dan surat beliau dengan berdiri, maka beliau untuk sambil berdiri. Dan jika membaca sambil duduk, artinya kalau Nabi tulis sholat kandil berat, maka beliau pun rukuk sambil duduk. Ini keterangannya cukup nyata begini. Jadi kalau Nabi itu sholat berdiri, rukuk diulang kali cukup. Ketika beliau sholat duduk, rukuknya juga sambil duduk. Nah ini kalau nyemrepi, sok ningali ini wonten sedherek jamaah di masjid ini. So
sholatnya duduk meter. Tetapi ketika hendak rukuk niku kok benten karo sing dikersake ngendikane Aisyah niki. Setelah imamnya rukuk, beliau itu berdiri dari kursinya, kemudian rukuk. Nah, iki nek dibandingkan hadis niki niku boten ketemu. Jika Allah Taala niki rumusé saking pundi kula dereng mangertos nggih. Ning kula asring nyurupi amalan tiyang ingkang salat kanthi dalam kursi. Akan tetapi ketika beliau itu mau rukuk ora kok. Nek hadis ini kan nek rukuk ya langsung rukuk. Ini sambil tidak perlu pakai diri kemudian. Ini hadis pun kalau beliau Rasulullah SAW itu membaca sambil berdiri, maka rukuknya juga sambil berdiri. Ketika beliau membaca dalam keadaan duduk, rukuknya juga dalam keadaan duduk. Lah terus sujudnya pripun? Wonten hadis hadis menjelaskan, jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukuk. Jadi nek renggangnya ten umpamane rukuk sampai ten, dia sujud bisa lebih rendah. Sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Oke, jadi tidak mempersulit, tapi ini tidak sulit. Harus dibuat penak-penak ini kok arep rukuk malah ngadeg, malah ngadeg mulai malah ketemu. Maka Aisyah memberikan gambaran bagaimana ketika sholat sambil duduk, maka beliau rukuknya juga dengan oke, lajeng kados pundi sholat Nabi ketika beliau ini sholatnya duduk. Maka Aisyah mengatakan, "Man Aisyata radhiyallahu anha qalat." Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbina." Dari Aisyah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, saya melihat, kata Aisyah, saya melihat Rasulullah SAW yusolli sholat mutarabbina. Saya melihat Nabi SAW Rasulullah sholat dengan duduk mutarabbina. Menate besok duduk mutarabbina. Nopo Mas Arsad karena ada duduk tawaruh, ada duduk istiros, ada duduk mutarabbina, ada duduk dilarang makan sambil itu lata bulu tangga. Mutarabbina itu adalah sholat sambil dengan cara duduk bersila. Silo kados Pak kados Mas Pak izin niku lenggahipun Mas Fani terus niki sholat Nabi Muhammad sallallahu menawi sholat duduk itu dengan bersila. Ini kok silo keng menapa kok silo niku Nabi lak sholat malam niku pajak. Niku duduk sing paling penak untuk durasi yang lama niku kira-kira apa? Nek timpoh niku kula dhewe 5 menit ya wis. Nek silo itu mungkin bisa 10 menit seperempat jam insyaallah bisa itu ketika ini. Maka Nabi sallallahu disaksikan oleh Aisyah sholat beliau itu ketika sholat sambil duduk itu adalah cara jadi selalu duduk bersila. Kalau rukuk ya niku sujud lebih rendah daripada rukuk. Dari Allah Taala, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kita. Terus ini nak salat awal sehat, kok sholat peng
Linggo itu rugi ganjarannya ping sepatu lho. Nggih lho. Sepintas itu leres, sepintas itu utuh. Akan tetapi kalau kita ini amalkan, itu kita akan mendapatkan pahala memelihara sunnah, menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah itu bisa diketahui oleh orang lain yang nanti akan melahirkan bahaya mengalihkan pahala bagi pulau waktu tengah sholat dengan kampus katriki bahkan sholat kanti lenggah niko sholat niko insya Allah Pak Kiai Yusuf simbah kampung Pak Kiai Mujib niku kikaku aliran pahala dari apalan beliau yang saya saksikan kemudian saya sampaikan buatan pada makeh nek jenengan pikanto ilmu niko lajeng panjenengan ngaturi biasa dumateng sedherek-sedherekipun panjenengan nggih pikanto ganjaran kula nggih pikanto ganjaran. Gurune Pak Kiai Yusuf juga mendapatkan aliran pahala dari apa yang kita sampaikan. Kita rugi nek dihitung aliran pahala itu insyaallah ganjarannya dikelola. Kalau tidak ada yang mengamalkan, misalnya termasuk masalah itu orang masih ngamalkan dibuang, orang ngerti iso orang ngerti. Malah nomor nek sing rodore sing salat awake sing kok itu beberapa macam. Kalau satu itu, padahal ini dalam rangka menjaga sunnah. Menjaga sunnah itu akan melahirkan pahala. Nek ra mesti ngamalke, ra mesti ulangke, sunnah Nabi itu nanti lama-lama akan hilang. Orang dengar TNI karena apa? Tidak ada yang mengatakan yang mana. Jadi mudah-mudahan sebagai peluang dari materi yang akan kita sampaikan pada malam hari. Jamaah tiga penyakit hati sumber perbuatan dosa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menika paring mucal dumateng kita sedaya ugi pangandikan menika asring dipun liyaten sering dikutip oleh Agib, di mana kondisi hati kita itu wonten tiga perkawis. Yang pertama adalah qalbun salim, yang kedua adalah qalbun mayyit, yang kedua adalah qalbun mayyit. Yang pertama adalah qalbun salim. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa ma'allahi bi qalbin salim. Bahwasanya tidak ada guna lagi, tidak ada manfaat lagi di suatu hari, tidak ada gunanya lagi anak keturunan kecuali orang-orang yang berjumpa dengan Allah, ketemu dengan Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Kalau misalnya itu adalah hati yang sehat. Maksud hati yang sehat adalah hati yang menolong. Banyak keterangan terkait terkait dengan hati yang sehat ini. Di antaranya hati itu adalah hati yang meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah hati yang sehat. Wonten ingkang dibiasakan hati yang sehat itu adalah hati yang bebas dari kesyirikan. Hati yang sehat adalah hati yang bebas dari perbuatan-perbuatan bid'ah atau kepercayaan-kepercayaan yang disebut dengan TBC. Itulah hati yang sehat. Hati yang bersyahadat meyakini Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang bebas dari kesyirikan, hati yang bebas dari bid'ah. Insyaallah maka ketika hati itu sehat, ketika kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima bahwa ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati tersebut akan selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Gampangannya hati ini sehat, nek dan aku yakin nek kamar Nabi punya
Syukur wae contohnya. Nek keluarga ninggalkan segala sesuatu perkara yang tidak mungkin untuk segera memenuhi panggilan Allah, untuk segera menuju contoh yang simpel di bawah ini tidak berdiri dengan besok. Artinya waktu itu saya lakukan nek panggilan mireng ada artinya pun kados. Yang kedua adalah kalbun mayit, adalah hati yang mati. Hati yang mati itu adalah hati yang wis jengke mati. Itu sudah tidak memperdulikan lagi apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke ora ngerti pangeran iki sapa, ora ngerti nabi iki sapa, syariat kados pundi wis ora perlu gas. Niku sing pun arane hadise krungu ada yo jebul. Ana pengajian yo sapa. Nek ora gas ora napa-napa pokoke artinya mati orang kebaikan ada kebaikan itu tidak ada keinginan sekali untuk menunaikan kebaikan tersebut. Tumindak maksiat wis ora pikir pokoke seneng pokoke menang nek niku napa niku artinya mati ora kenal di kabeh pokoke di sudut. Yang ketiga, itu menikah yang ketiga tadi kotor, ada tinggi, awal dulu di waktu terjadi gitu. Di awal dulu ada rumahkan, yo bisa menguji. Kau ngerti ini esmek, kau nggak, kenapa berbeda? Engkau tidak berbuat, so, ya itu kalau kemarin seperti. Kemudian juga ada sifat-sifat yang lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul. Nah maka wonten ing dalem menika dituturaken 3 penyakit yang mendorong kita pada perbuatan-perbuatan dosa. Napa menika penyakit yang mendorong kita pada perbuatan dosa? Yang pertama adalah sombong. Sing budipun wastani sombong menika wonten hadis dipunjelaken yang namanya sombong itu bukan orang yang menggunakan pakaian pendek apik larang, bukan orang yang mengendarai kendaraan mewah, bukan orang yang wis pokoke sandarannya apik, kendaraannya apik, omahe apik, itu yang dikatakan sombong. Itu bukan orang yang seperti itu. Nah, maka Nabi menyatakan al-kibru batrul haq wa munas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ini Pak hadis riwayat. Dan yang namanya sombong ini adalah penyakit hati yang paling keras ancamannya, yang paling keras peringatan. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, layak jannata man kana fi qalbihi misqalun dzarratin min iman. Orang bakalan mlebu swarga. Kata malah orang bakal mlebu swarga. Sapa iku? Man kana fi qalbihi sing sapa wong sing ning jero atine misqalun dzarratin min ibrin. Ono garang cilik wae wis kole jarang iku nek bagian yang dia sak biji sawi cilik banget. Nah saat itu sak biji atom dari yang namanya kibir atau sombong. Mungkin bodoh ngamali akeh apik untuk berparuh yo salate yo apik. Neng jurune ana perkara sithik cilik wae sing dipun pastani sombong niku boten saged banget suatu ancamane. Lah sumber kesombongan itu akan terjadi derajat pangkat kedudukan menika ugi saged derajat lari
Allah Sami dari sifat harta yang banyak itu juga bisa mendorong kita untuk memiliki sifat. Kemudian ilmu itu juga akan menjadikan seseorang itu berpotensi memiliki sifat. Bahkan amal soleh ibadah itu bisa menjadikan seseorang itu memiliki sifat. Nah itu rasa belum bisa sepakat tentang potensi nanti itu sekarang nenek pulau milih duit derajat pangkat dia sebut dibaca dia berkira ini kurang ini pulau dengan samsing bener gak derajat pangkat dua kata ngelmu niku nggih insyaallah bener dari potensi sifat nenek omong rapi derajat pangkat ya kok mati sombong ini nak coba saya itu emsat itu jadi dosanya berat seorang bodoh. Lah sombong kenapa dikatakan satu perkara yang ancamannya paling keras? Karena yang namanya sombong itu akan menghantarkan seseorang tersebut ingkar kepada Allah Subhanahu. Orang-orang kafir Quraisy menikah pernah atau malam kajian Nabi, mereka itu mau beriman, mereka ini mau Islam dengan catatan kalau sahabat-sahabat Nabi sing kere-kere itu sing rabi derajat pangkat menikah disingkir. Mereka enggak masuk Islam karena mereka merasa kedudukannya di hadapan manusia itu derajat pangkatnya dhuwur, banggane oke. Mereka tidak mau ketika mereka ini beriman menjadi orang muslim berkawan bersahabat dengan sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini miskin, yang mereka ini budak-budak, yang mereka ini tidak punya kedudukan derajat pangkat dan tidak punya sahabat-sahabat itu rokok itu lah pikir tidak semua orang itu kedudukan tinggi di hadapan manusia. Maka mereka tokoh-tokoh Quraisy ini tidak mau meluk Islam, tidak mau beriman kepada Rasulullah dan Rasulnya dikarenakan adanya sifat sombong mereka. Mereka ini tidak mau bergaul, tidak mau bersahabat dengan sahabat-sahabat yang kira-kira yang paling parah itu Wadani surat Al-Baqarah wakil muna lil malaikati isjudu adalah bahasa itu sudah Allah ketika memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka syaitan yang dia ini diciptakan dari api, yang dia ini sebelumnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, untuk menghormat kepada Adam, dia menolak dikarenakan dirinya merasa lebih hebat, dia merasa dirinya lebih unggul daripada Adam karena Adam diciptakan daripada tanah dan syaitan diciptakan daripada api. Merasa unggul sehingga menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tadinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk atau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesombongannya menjadi kufur, menjadi kafir, menjadi ingkar, tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu. Maka sombong ini adalah penyakit tadi yang paling keras ancamannya, yang paling berat ancamannya sombong. Kemudian yang kalih injil menika penyakit ingkang dipun wastani penyakit hasad maupun iri. Menurut Ibnu Hajar, yang namanya hasad Ibnu Hajar itu adalah salah seorang
yang menulis buku Bulughul Maram yang terkait dengan fikih-fikih. Lah Al-Hafiz menika nek kula jenengan mastani biasane Al-Hafiz itu adalah orang yang hafal Quran. Nek kula jenengan niku misalnya disebut namanya Pak Ahmad Soleh Al-Hafiz, itu tidak dikatakan hafal Al-Quran. Karena tadi yang dimaksud Al-Hafiz di sini dalam ilmu hadis yang dimaksud Al-Hafiz itu adalah seseorang yang hafal hadis dan betul-betul tulisan saya itu 300.000 hadis. Jadi Ibnu Hajar Asqalani itu salah seorang ulama yang dipun paling gelar atau juga gelar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Apal 300.000 hadis dan Quran di muslim aman. Ketika kan Hasan adalah seseorang yang berangan-angan atau menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang Hasan dikatakan ya, jadi nek kulon jenengan gadai keinginan, gadai pengangen-angen supados tiyang sanes menika kehilangan nikmat yang didalamnya, itu menurut Ibnu Hajar Asqalani itulah sifat atau penyakit hasad yang ada pada diri. Jadi nek umpamane enten kok dhewe ngeduke vario atau Nmax atau mobil atau sama dhewe kepengin aku sesuk nyemplung kabeh. Muga-muga sesuk muga sesuk tabrakan iku menjadi Ibnu Hajar Asqalani menika kula badhe dipun paringi dipun pastani gawe penyakit asal. Mboten niku mboten, Mbak. Enten boten saya kudune nek enten sedherek kita kok boleh dhewe gadai kendaraan yang itu wis alhamdulillah khusus soal bijak di pasar iso lunga gratis tapi ngene awet manfaat bu meterke kajian insyaallah dene atine bekel kudu sesuk untung karet sesuk wong kudu tabahat iku ingkang dipun penyakit hasad lan marah kepanjenengan alhamdulillah. Ibnu Hajar Asqalani. Lajeng Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, hasad adalah sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukai. Pulau pada saat itu ada dari sekian banyak teman tetangga di dalam kita itu ada orang sing awak dhewe ora apa sih ya. Jujur nih. Jenengan itu boten enggak ada sejarah sing aku ora pati manut kok. Boten nyelek kok. Lah dilalae sing tiyang sing boten karo niku wau. Kok pikantuk kenikmatan. Pikantuk kenikmatan saja Allah Taala. Gerak jalan santai untuk doorpress, mesin cuci kulkas. Kok terus awak dhewe rupa ora seneng. Wah, untuk kulkas, untuk mesin cuci, untuk motor. Kita ada sifat awak dhewe memiliki perasaan yang tidak senang terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain yang tidak kita suka itu, maka menjadi programnya menika ugi dipun pastani kula bersami gadis sifat dasar. Awe lajeng midhah Imam An-Nawawi wonten kitab Riyadhus Shalihin
beliau mengatakan hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat dari yang memperolehnya, baik itu nikmat dalam agama maupun dalam perkara dunia. Sami yang pertama tahu adalah ketika kita menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang daripada, maka ketika kita mendapati hati kita memiliki perasaan seperti itu, Allah Al-Ghazali diberi mastani dari sifat ingkang esa. Nabi Muhammad SAW menika mati-mati dumati kula Al-Ghazali maya kemudian kalian sifat hasad menika kanthi menika iyyakum wal hasada fa innal hasada yakunu hasanati kama takunar roh. Ini ketika Nabi hadis dari Abu Dawud, jauhilah oleh kalian sifat dengki atau sifat hasad. Fa'inal hasada, maka sesungguhnya atau karena sesungguhnya sifat hasad itu sebagaimana api yang membakar, sebagaimana hasad itu memakan yaku wasanati, memakan kebaikan, kama tak purnaro atau sebagaimana api makan kayu membakar atau memakan kayu bakar. Ini lagi jadi tadi bahwasanya sifat hasad itu akan menghabiskan amal soleh yang kita lakukan sebagaimana api yang membakar kayu. Terus kalau jawabannya api kok membakar kayu bakar itu pasti lama kelamaan akan habis tinggal anak orang itu tinggal menjadi api. Maka Nabi sekali lagi mewakili kita semua untuk menjauhi sifat hasad. Lah kados pundi anggenipun kula bersami gadai napa menika upaya supaya kita dijauhkan dari sifat hasad menika, maka yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek enten tiyang sanes kula contoh menika wau ngedudi mobil mau kendaraan sanese ibu kula bersami kedah gadai panyaman ingkang sae, mugi-mugi manfaati dumateng ingkang kedah lan mugi dumateng pembuat balik sesuk apabila iso nek kondangan iso nek kalah iso ngelak ini kok sudah harus dijaga agar kita terbebas dari perasaan hasad. Ojo malah hasad, tetapi diubah dihilangkan dengan husnudon atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti aku nek dulu kamu malah kurang dan kali bahwasanya apa-apa yang sudah yang dimiliki oleh orang lain tersebut itu adalah mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kita harus diibadah Allah digunakan sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada hambanya dan juga Allah membatasi rezeki terhadap. Jadi sing rezeki kenikmatan akeh iku yo pun dados kersane Gusti Allah. Yang disebutkan rezekinya itu adalah juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yaqsudu rizqal hisab wa yaqdir. Sebenarnya Allah itu berkehendak melapangkan rezeki kepada hambanya dan juga berkehendak untuk membatasi rezeki terhadap
Jadi kuas ketentuan Gusti Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa menolak karena itu adalah mutlak kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa berlapang dada dan ridho atas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa menti. Yang ketiga adalah senantiasa bermohon untuk dijauhkan dari sifat hasad. Rumah menjadi pada soal Allah diperkirakan satu sifat hasad. Rumah itu penting. Maka kenapa? Yang ada dua itu adalah kekuatan yang luar biasa, yang mana sesuatu yang akal kita tidak bisa menggapai, akan tetapi dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa untuk mengabulkan doa. Contohnya Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, nikulah nomor ini. Tanahnya kering, kerontang, gersang, tidak ada kehidupan sama sekali. Dan Nabi Ibrahim bertekad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Ismail dan istrinya Hajar tersebut dengan berdoa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zarnin dan seterusnya. Intinya Nabi Ibrahim itu menempatkan Ismail dan Hajar di tengah padang bambu yang gersang, tidak ada kehidupan sama sekali, banyu wae orang-orang, tetapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata tempat yang ditinggali oleh Ismail dan Hajar tersebut kemudian menjadi subur makmur sampai di hasad. Contoh perilaku hasad yang di dalam Al-Quran itu adalah yang dikisahkan di dalam surat Yusuf, di mana Nabi Yakub yang memiliki 12 orang anak itu memiliki anak Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf ini oleh Yakub sangat diperhatikan karena pada diri Nabi Yusuf itu ada tanda-tanda kenabian. Maka 11 anak Nabi Yakub ini merasa iri, merasa dengki, merasa hasad karena tidak mendapatkan perhatian sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Perasaan hasad demi tersebut mendorong mereka untuk membunuh Nabi Yusuf. Tidak dibunuh tapi diceplok naik. Karepe udah mati. Makanya juga biar mati. Tapi dimasukkan ke dalam kita sifat hasad. Ya sangat adalah sifat hasad tersebut bisa mendorong kita pada perbuatan termasuk Qabil itu membunuh saudaranya Habil juga karena dijadikan sifat hasad atau salah satu kejadian Qabil adalah karena sedekahnya Habil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara sedekahnya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kok ngerti sedekah ditolong orang? Kalau kita sedekah ya kan kita tidak tahu diterima atau tidak. Nah, kalau dulu kok tahu? Kok tahu? Maka salah satu keterangan yang pernah saya terima, niku sedekahnya atau zakatnya orang-orang dahulu itu diterima atau tidak, itu kalau diterima itu langsung disabar terpaku, langsung termakan. Itu pertanda sedekahnya diterima. Ini nek saudara orang ngomong, saya menurut tidak bisa berpikir api itu pertanda sedekahnya ada yang jadi Allah Taala. Jika saya dengan satu pulau nanti pulau tapi
kados menaken. Ingkang terakhir pelajaran. Injil menika sifat tamak. Sifat tamak. Sifat tamak menika mujudaken keinginan untuk mendapatkan sesuatu, terutama harta, bahkan mungkin juga kedudukan, jabatan dan sebagainya, akan tetapi tanpa menggolongkan lagi apakah keinginannya itu didapat dengan cara haram ataupun halal. Anaknya orang tahu makan, orang itu kurang. Itu yang dinamakan dengan yang namanya tamak. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan kepada kita kali ketika lau ana li bani Adam wadiyan min zabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yaqulu fahu ila dhab wa yatubu moha kalaman tabah. Terkait dengan sifat tamak menika Rasulullah SAW mengatakan satu pomong Bani Adam menika lau ana ibn Adam saumpama ana ing salah senae anak Adam, salah senae manungsa duweni lembah dari emas, apa yang guna lahu niscaya dia itu akan berharap menginginkan untuk memiliki lagi dua lembah emas. Di lembah itu lah antara lereng Merapi di pos-pos subur itu lembah ya. Lu kena di lembah sak kuwi niku yang menika karena nggak dari sifat koma menika pengen bisa duwe yang lebih dari pengen duwe dua lembah emas. Walayam lafahu ila qur'an dan tidak ada yang menghentikan mampu menghentikan keinginan tersebut kecuali Allah, kecuali tanah. Ataupun ya ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut baru terputuslah keinginan untuk mendapatkan harta yang banyak. Bayatullah malah antara Allah Allah menerima taubat bagi orang-orang yang mau Nabi ugi paring jauh dumateng kita untuk berdoa terkait dengan sifat tamak. Nabi mengajarkan, Nabi ngajari dumateng kita kanthi doa Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yahsha. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu min qalbi la yahsha, dari hati yang tidak khusyuk. Nek salat pikirane berambang salat ora fokus tapi pikirannya kesana kemana. Awake nang masjid ning pikirane sing diwaca ya Fatihah, sing diwaca ya surat An-Nas, sing giling-giling PPA-ne sing giling-giling mau daging mireng, sing giling-giling sesuk ning pasar makan ya ini belajar. Wabi juga ilayasma, dan dari doa yang tidak didengar ataupun doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doane ora diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsilan tasma, wa min nafsilan tasma. Ini sing berkaitan dengan dan dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Opo wae mongkone kurang karo kurang tahu termasuk ini jujur Pak Wali itu. Aku jika balik arba, aku berdoa kepada Allah dari 4 perkara tersebut. Ini doanya dasar Nabi, ini
ini Pak Dalwan asli utarakan juga kalau mereka sudah biasa wamin layas layusmak wamin aslilah tasbah wamin ilmilan dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah salah satu keterangan yang saya mengetahui ilmu yang tidak mengantar kita kepada ketaatan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sinau nekok ilmu itu orang namai segede saja, orang namai takwa dari Allah Subhanahu wa taala, menika ilmu pun dipasani ilmu kita berkenan. Ilmu sing manfaat itu ilmu sing mengantar kita kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya seperti ibadahe saya sudah masih lah tamat menika dipun gambarkan wonten Al-Qur'an wa qulna ya atamuskun anta wa yajika jannata wa qulna minha rawdan fushikuha wa la tadawwa bi sadrata wa taquna min al-dhulm fa jala masyaallah man afahu jawab man kana fi wa qulna bidu wa kulli badin atu wa mustafaru wa qawmun akan kita dipundhut dari Allah Subhanahu wa taala supados langkah penting suwarga. Sak garwane kon manggon ing swarga ora enak. Kalih Allah dipun paringi wasiat wa qul ya betul. Wa qul ya asaluskun anta wa yajibal jannata wa qul dan makanlah oleh kalian berdua apa-apa yang ada di dalam surga ini semuanya dan kecuali siji apa itu jangan mendekati walau takut berada bisa berada batamu dan gue untuk bisa-bisanya jak kuwet iki nganti gue jejak iki yang penting kuwe lebu sapirane wong-wong sing tidak kabeh diizinke sing raweh tidak itu maksudnya makan buah dari yang oleh setan dimakan buah putih lainnya oleh sing raweh yang siji ning kok yo mesok kepleset kalau barang sing siji niku nggih amargi wontenipun sifat sama wonten ing manah nabi Adam sebelum nopo malih jabat kados langsane sanes jadi maka kita banyak menghadapi dengan sifat yang kita sampaikan tadi kurang lebih maaf mudah-mudahan ada manfaatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan penyakit yang menjadi kemudian yang mungkin menjadi pada diri kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.